Bismillahirrohmanirrohim. Katak merupakan salah satu hewan amfibi pemakan serangga. Hewan ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, sebab katak merupakan hewan yang bisa hidup di tempat lembab dan bersuhu panas. Katak dan kodok adalah dua hewan yang sejenis, namun bentuk dan tekstur tubuhnya berbeda. Istilah katak atau kodok juga merupakan istilah yang tidak formal, berarti keduanya hanya mencerminkan perbedaan taksonomi. Katak merupakan istilah untuk spesies yang mempunyai tekstur kulit halus dan lembab, sedangkan kodok adalah istilah untuk spesies yang berkulit sedikit kasar dan berkutil. Katak memiliki jumlah jari kaki yang berbeda antara kaki depan dengan kaki belakang. Kaki depannya mempunyai 4 jari, sedangkan kaki belakang memiliki 5 jari. Bentuk kakinya pun juga bervariasi tergantung habitatnya. Katak yang hidup di lingkungan basah serta berair cenderung mempunyai kaki berselaput, sedangkan katak yang tinggal di area pohon mempunyai cakram pada kakinya. Cakram itu memudahkan untuk memanjat pohon. Dan beberapa spesies katak juga mempunyai struktur seperti cakar di kaki belakangnya untuk menggali tanah. Dalam kelompok amfibi, katak termasuk ordo Anura yang menjadi ordo terbesar ketiga setelah Caudata dan Gymnobiona. Diperkirakan ada lebih dari 6.000 jenis amfibi dan 4.380 diantaranya merupakan ordo Anura. Berarti sekitar 73% spesies amfibi adalah katak. Sebagian besar katak mempunyai tungkai belakang yang lebih besar dan berotot. Hal tersebut memungkinkan mereka untuk melompat ke udara dengan mudah. Katak melompat untuk menghindari predator. Beberapa spesies katak yang tidak mempunyai tungkai belakang besar dan berotot mempunyai keahlian lain seperti memanjat, berenang, atau meluncur. Gerakan melompat yang dilakukan katak sebenarnya bertujuan untuk menghindari predator. Katak adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Hewan amfibi ini biasanya memakan serangga dan invertebrata lain. Bahkan beberapa spesies katak juga ada yang memakan hewan kecil seperti tikus, burung, dan ular. Katak menunggu mangsa datang mendekat ke arahnya untuk kemudian ditangkap. Meski begitu, ada beberapa spesies katak yang lebih memilih mengejar mangsanya. Katak tergolong hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya. Bentuk tubuh katak akan berbeda di setiap siklusnya. Metamorfosis katak terdiri dari 5 fase, yaitu telur, cecebong, beridu 4 kaki, katak muda, dan katak dewasa. Katak mempunyai suara panggilan yang unik. Katak memiliki suara khas berfungsi sebagai panggilan untuk sesamanya. Katak mempunyai panggilan tersebut dengan memaksa udara melewati laring mereka. Suara ini berguna sebagai panggilan kawin. Umumnya terdengar saat musim hujan. Pada musim kawin, katak jantan sering bersuara bersama-sama sehingga terdengar seperti paduan suara. Gedang telinga atau yang biasa disebut timpanum berada di belakang mata katak, berfungsi mengirimkan gelombang suara ke telinga. Lewat hal tersebut, telinga bagian dalam katak akan terlindungi dari air juga kotoran. Katak merupakan makhluk amfibi yang hidup di darat maupun di air. Selain itu, katak juga dilengkapi dengan kemampuan melompat yang mengesankan. Bahkan, katak bisa melompat sejauh 20 kali panjang tubuhnya.
Jika seekor katak ingin menelan sesuatu, ia harus menutup matanya. Tindakan ini diperlukan karena otot-otot yang mengendalikan pergerakan rahang bawah duduk di belakang rongga mata. Meskipun katak adalah vertebrata atau hewan dengan tulang belakang, mereka tidak memiliki tulang rusuk. Katak bisa melompat sampai 20 kali panjang tubuhnya. Katak dapat bernapas melalui kulit mereka karena lapisan lipis lendir yang menutupi mereka sendiri. Lendir ini membantu menjaga kulit katak tetap lembab dan melindunginya dari bakteri dan organisme berbahaya lainnya. Katak adalah hewan yang bisa beradaptasi di berbagai habitat kecuali Antartika yang sangat dingin. Katak dan kodok mengawali hidupnya sebagai telur yang diletakkan induknya di air, di sarang busa atau di tempat-tempat basah lainnya. Beberapa jenis kodok pegunungan menyimpan telurnya di antara lumut-lumut yang basah di pepohonan. Sementara jenis kodok hutan yang lain menitipkan telurnya di punggung kodok jantan yang lembab, yang akan selalu menjaga dan membawanya sehingga menetas, bahkan hingga ketika menjadi kodok kecil. Sekali bertelur, katak bisa menghasilkan 5.000 hingga 20.000 telur, tergantung dari kualitas induk dan berlangsung sebanyak 3 kali dalam setahun. Telur-telur kodok dan katak menetas menjadi burdu atau kecebong yang bertubuh mirip ikan gendut, bernapas dengan insang dan selama beberapa lama hidup di air. Perlahan-lahan akan tumbuh kaki belakang yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya kaki depan, menghilangkan ekor dan bergantinya insang dengan paru-paru. Setelah memasanya, burdu ini akan melompat ke darat sebagai kodok atau katak kecil. Kodok atau katak kawin pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat bulan mati atau pada ketika menjelang hujan. Kodok dan katak hidup menyebar luas, terutama di daerah tropis yang berhawa panas. Makin tinggi tempatnya, seperti di atas gunung atau di daerah bermusim 4, jumlah jenis kodok cenderung semakin sedikit. Salah satunya ialah karena kodok termasuk hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga metabolisme tubuhnya. Hewan ini mulai ditemui dari hutan rimba, padang pasir, tepi-tepi sungai dan rawa, perkebunan dan sawah, hingga ke lingkungan permukiman manusia. Katak memakan berbagai jenis serangga yang ditemuinya. Katak kerap ditemui berkerumun di bawah cahaya lampu jalan atau taman, menanggapi serangga-serangga yang tertarik oleh cahaya lampu tersebut. Sebaliknya, katak juga dimangsa oleh berbagai jenis makhluk yang lain, yaitu ular, kadal, burung-burung, dan juga dikonsumsi manusia. Katak membela diri dengan melompat jauh, mengeluarkan lendir dan racun dari kelenjar di kulitnya, dan bahkan ada yang menghasilkan semacam lendir pekat yang lengket sehingga mulut pemangsanya akan melekat erat dan susah dibuka. Katak berperan sangat penting sebagai indikator pencemaran lingkungan. Tingkat pencemaran lingkungan pada suatu daerah dapat dilihat dari jumlah populasi katak yang dapat ditemukan di daerah tersebut. Latar belakang penggunaan katak sebagai indikator lingkungan karena katak merupakan salah satu makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Jadi katak tetap hidup dengan perubahan iklim bumi. Tentunya hanya pengaruh manusialah yang mungkin menyebabkan terancamnya populasi katak. Salah satunya adalah pembuangan limbah berbahaya oleh manusia ke alam.
Limbah berbahaya inilah yang bisa mengancam keberadaan katak pada daerah yang tercemar. Selain itu, karena pentingnya kedudukan katak dalam rantai makanan, maka pengurangan jumlah katak akan menyebabkan terganggunya dinamika pertumbuhan predator katak. Bahkan terganggunya populasi katak dapat berakibat langsung dengan punahnya predator katak. Akan tetapi, yang lebih mengancam kehidupan kodok patah sebenarnya adalah kegiatan manusia yang banyak merusak habitat alami katak, seperti hutan-hutan, sungai, dan rawa-rawa. Apalagi kini penggunaan pestisida yang meluas di sawah-sawah juga merusak telur-telur dan berburu katak, serta mengakibatkan cacat pada generasi katak yang berikutnya.